Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini di tanggal 23 Agustus, kita masih bisa berkumpul ya di sini ya, walaupun di dunia maya. Tapi alhamdulillah di sini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada beberapa di sini yang sedang keadaan tubuhnya sedang kurang fit gitu ya. Di sini tetap jaga daya tahan tubuh, banyak minum, istirahat yang cukup, dan juga olahraga gitu. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di pertemuan kedua ini kita akan berefleksi nih dari alhamdulillah kan kita sudah menginjak ke modul 1.3 gitu ya. Dari modul tambahan, modul 1.1, 1.2 sampai minggu ini tuh modul 1.3. Nah, ada kesempatan minggu depan untuk menyelesaikan modul 1.4. Mungkin saja ada yang digebregen mungkin gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk itu ada beberapa sudah diperiksa, sudah masuk. Mungkinnya Bapak Ibu di sini juga kita berefleksi nih, pertemuan hari ini itu Bapak Ibu sudah sampai mana penyelesaiannya? Saya akan share screen dulu. Ada Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, ini pertemuan kita yang kedua. Nah, tujuannya pertemuan ini bertujuan untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan pada Sista Praja serta pengumpulan tugasnya, ya. Di sini mungkin Bapak Ibu sedikit banyaknya sudah memahami gitu ya seluruh isi dari seluruh modul ini. Nah, kita akan sama-sama berefleksi. Nah, di sini sudah disiapkan tadi ya yang di chat itu Jamboard. Nah, kita akan menggunakan Jamboard berefleksinya. Mangga untuk Bapak Ibu untuk mengakses Jamboardnya. Baik, saya akan tampilkan di sini ya. Sebentar. Windows. Sudah tampil Bapak Ibu? Jamboardnya sudah tampil belum? Ada. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan sticky note ya. Nanti tuliskan nama dulu secara singkat, tulis nama, kemudian langsung isinya ya Bapak Ibu. Di sini kita akan sedikit diskusi ya pertemuannya sampai jam 3 waktunya ya. Karena nanti setelah jam 3 ada gimit lagi di kelas lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mulai dari diri kita berefleksi apa kesulitan yang Bapak Ibu hadapi dalam menyelesaikan tugas PGP ini. Kemudian nanti di slide 2 di sini di next frame itu materi apa yang berkesan di modul tambahan. Coba Bapak Ibu berikan uraian singkatnya. Ada mungkin yang teringat di modul tambahan ini yang anti korupsi, soft skill gitu ya, eh, berbasis kasih sayang, nah itu. Kemudian di modul 1.1 apa sih yang udah Bapak Ibu pahami? Ini secara singkat aja ya, karena di sticky note kan nggak bisa banyak-banyak. Kemudian yang masih bingungnya apa? Nah, di slide yang keempat ini, apa yang sudah Bapak Ibu pahami gitu ya di modul 1.2 ini. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikannya di kelas pada modul 1.3.
berikan satu contohnya, satu contoh saja gitu ya. Nah, mangga kita akan diskusi sama-sama dimulai dari slide yang pertama. Mangga tiasa mengisi langsung Bapak Ibu di sini. Nah, ini tinggal klik nanti di sticky note-nya yang ini Bapak Ibu tinggal menulis nama ya. Misalkan nulis Rosmalia, tinggal jawabannya apa gitu ya. Ini nggak di Pasihan Waktos. Ini sudah pada bisa ngakses ke sini. Di new tab aja dari Gimip-nya, di tab baru di sini, kemudian masukkan linknya yang di WhatsApp. Nanti Bapak Ibu, kalau di enaknya kalau di komputer ya, enak di komputer. Di handphone juga bisa, cuman harus download dulu aplikasinya. Karena harus ada ini Pak, laporan mengenai kesulitan gitu ya, apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu di setiap pertemuannya. Apa mau di kolom chat saja Bapak Ibu? Kalau belum ini bisa mengaksesnya. Di kolom chat aja ya. Baik, saya akan kopikan dulu. Stop sharing. Baik, ini pertanyaan yang pertama saya tuliskan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab di kolom chat ya. Nah, ini jika kesulitan. Oke, ini sudah masuk.
Oke, baik kita bacakan ya. Ini dari Ibu Ella Silviana. Saya tinggal menyelesaikan tugas yang berehan, Bu. Belum begitu paham. Nah, di tugas berehan ini, Ibu ini harus ada kegiatan ya, kegiatan pertemuan. Bisa melalui kombel di Gimit atau langsung yang dihadiri minimal ada ibu atau bapak pengawasnya. Kalau bisa sih di sini kolaborasi gitu ya. Di sekolahnya kolaborasi ada pertemuan mungkin di sekolah Bapak Ibu ini mungkin Ibu Ella ini udah pada mengerjakan belum yang di sekolah? Oh, lagi sakit ini ya, lagi sakit tenggorokan Bu Ellanya. Ya. Nah, ini jika belum mengerjakan semuanya, sebaiknya diinisiasi aja untuk pertemuan di Meet gitu. Dan ada apa? Misalkan membahas tentang persiapan jika baru memasuki sekolah IKM, Ibu Ella itu dari sekolah, sebentar, Bu Ella, Bu Ella, Bu Ella dari SMKN 4 Padalarang. Mungkin baru masuk IKM gitu ya. Di sini mungkin bisa berdiskusi sedikit mengenai proyek gitu ya. Nah, itu bisa dihadiri misalkan oleh pengawas ya kan harus dihadiri oleh minimal dari KCD gitu ya. Nah, itu sama aja pengawas juga. Nah, itu ya Ibu Ella. Mangga, masih ada waktu. Pak Eko Agung Maulana kesulitannya membagi waktu antara tugas PGP dan tugas sekolah. Selebihnya alhamdulillah lancar gitu ya. Ibu Eva Rifania Agustin belum bisa mempelajari materi dengan maksimal dikarenakan harus ke kelas dan kerjaan lainnya yang menumpuk. Ya, apalagi bareng dengan ibu rumah tangga harus mengajar anak gitu ya. Di sini beberes atau tugas tambahan lainnya di sekolah ya Bapak Ibu. Bapak Doni Aswadi menemukan waktu yang tepat untuk mengerjakan modul sehubungan banyaknya kegiatan yang berlangsung secara bersamaan sama butuh mood yang bagus untuk bernarasi, untuk jawaban di LK-nya. Lumayan banyak LK-nya. Beranak pinang. Ya Pak, semangat ya Pak ya. Semangat. Ibu Diah Umarasari. Nah, Ibu Diah sampai modul 1.4 sebenarnya relatif tidak ada kesulitan. Nah, ini sama Ibu Diah karena tugasnya udah pada masuk ya ini ya. Mungkin di sekolah banyak teman juga yang diajak diskusi. Kesulitannya dalam membagi waktu aja mengajar, tugas tambahan dan mengerjakan PGP. Iya. Tapi tugasnya sudah masuk ya Bu Diah ini. Ibu Eka Septiana sama dengan Bu Ella. Ya, tadi sama dengan Bu Ella itu eh, berehan ya. Tinggal ini mungkin Bu Eka di sini Bu Eka mah tinggal masuk-masukin foto aja ya Bu Eka ya. Nanti dibantu. Itu nanti di-share aja ke teman-teman gitu ya alurnya. Kalau Bu Eka sudah selesai. Ya, baik. Ibu Ella sebagian sudah. Bapak Eka Saputra Ariyananda kesulitan dalam membagi waktu menghadapi berbagai tugas yang ada, kegiatan mengajar, kegiatan tugas tambahan sebagai guru BKK. Oh, mantap sekali ya, Pak ya. Guru BKK eh, harus melayani ini ya, siswa banyak sekali. Ibu Epi Sopiatin, Alhamdulillah tetap semangat meski LK-nya belum beres untuk pertemuan dengan pengawas. Saya ada dokumen foto-fotonya. Alhamdulillah ya, tinggal menyusun. Ibu Evi ini tinggal menyusun. Nah, Alhamdulillah untuk pertanyaan yang pertama ini berefleksi ya dari Bapak Ibu Guru. Ternyata kesulitannya di sini adalah membagi waktu dan harus benar-benar apalagi yang sekarang itu harus membagi waktu juga yang ikut pembatik mungkin ya level 2. Ini banyak juga tugasnya gitu ya, apalagi harus buat video ngajar gitu ya. Nah itu. Alhamdulillah nih Bu Epi Sopiatin, Ibu Eha betul katanya ya.
ikut pembatik. Nah, ini sama juga pembatik tugas juga ya. Kita itu bagaikan manusia hebat ya, Bapak Ibu. Semuanya harus dikerjakan multitasking gitu ya. Membagi waktunya harus benar-benar gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sehat semuanya ya dengan banyaknya tugas-tugas ini. Baik nih, nanti di sini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu nanti bisa raise hand untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nanti jika sudah masuk, Bapak Ibu boleh raise hand ini untuk pertanyaan yang kedua. Materi apa yang berkesan di modul tambahan? Coba Bapak Ibu berikan uraian singkatnya. Pak Dudi sulit membagi waktu. Ya, Pak Dudi semangat ya, Pak Dudi. Pak Dudi Junaedi. Ada Pak Dudi Santoso. Pak Dudi Santoso masih di sekolah? Oh, hampir sama dengan Oh iya, 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 tidak apa-apa. Ya, silahkan untuk pertanyaan nomor dua diisi. Ya, modul kasih sayang. Mangga bisa langsung raise hand, tidak usah diketik, mungkin bisa langsung dipaparkan oleh Bapak Ibu, mangga bercerita gitu ya, isinya itu apa sih gitu yang saya pahami gitu. Mangga Bapak Ibu aktif ya, mangga bilih aya nu kirang dipahami gitu, mangga. Nah, ini ada fitur raise hand ya. Mangga Ibu Eha Julaiha. Oke, dari semua modul yang
Baik, Ibu Eha, terima kasih ya. Yang paling berkesan itu katanya di modul 1.3. Jadi di sekolah itu harus menciptakan lingkungan yang baik antara siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa gitu ya. Bahkan mungkin guru dengan atasan agar kita itu nyaman di sekolah itu ya. Kadang memang ada gesekan-gesekan yang lainnya itu sebaiknya cepat diselesaikan, diobrolkan gitu ya. Nah, agar kita dapat bekerja juga dengan nyaman gitu ya di sekolah ya gitu ya. Ibu ya, maksudnya begitu. Terima kasih Ibu Eha atas refleksinya. Nah, di sini di chat, ya sami-sami. Di chat ini ada yang paling berkesan, Ibu Diah Umarasari. Bagaimana nih Ibu yang apa anti korupsi? Bisa diceritakan Ibu berkesannya? Suaranya kecil Ibu? Kedengeran kecil sih, kedengeran tapi kecil. Ada. Iya jelas.
Baik, terima kasih Ibu Diah Umara Sari. Ya, betul. Korupsi itu yang dipikirkan bukan hanya uang gitu ya. Bagi seorang guru itu tentu kita juga menyadari gitu ya. Banyaknya korupsi waktu gitu ya. Walaupun ada waktu yang ditentukan di sekolah. Bahkan mungkin kalau di SMA itu karena terlalu banyak, sepertinya di setiap sekolah juga kalau di aturan itu kan per jamnya itu 45 menit ya Bapak Ibu ya. Namun mungkin dan kebijakan sekolah juga waktunya menggunakan 40 menit gitu ya. Karena mungkin ada hal-hal sore gitu ya. Itu juga sama mungkin ya Bapak Ibu ya. Korupsi waktu betul Ibu Diah. Nah, kita harus berintegritas kaitannya. Ini harus kita sadari bersama gitu ya bahwa apa semuanya itu berdasarkan aturan gitu ya. Terima kasih Ibu Diah atas refleksinya. Betul, itu yang sudah dipahami oleh rekan kita. Mangga Pak Dudi Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, jelas. Mungkin dengan adanya ini pelatihan-pelatihan seperti ini buat pelatihan skill kita organisasi kerja untuk yang mau yang kaitan dengan post ada kita yang pasti pasang Ini kepijit penginten Pak. masuk guru-guru di Jawa Barat sadar menyadarkan
gitu. Dan evolusi saya lagi merasa Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat pulih ya, Bapak. Betul, apa yang dipaparkan juga oleh Pak Dudi. Apalagi mungkin di sekolah ini sekarang mah lagi rame juga ya. Kalau di antara korupsi mungkin di bagian stakeholder ini PPDB ya yang sedang rame sekarang ini. Banyak pemanggilan gitu ya. Ini kaitannya dengan integritas seorang pemimpin juga, bagaimana konsekuensinya ketika melanggar aturan ini gitu ya. Nah, mungkin kaitannya dengan hal-hal seperti gratifikasi dan lain sebagainya gitu ya Bapak ya. Itu maksudnya. Jadi kita juga di sini harus teguh gitu ya terhadap aturan pemerintah gitu. Kemudian di sini kita juga harus bisa memberikan apa contoh gitu kepada teman-teman yang lain berintegritas gitu ya. Dalam hal di sini mungkin jika lebih besarnya kalau di dalam eh, berkecimpung di stakeholder sekolah ini bagaimana tidak apa tidak menyalahgunakan wewenang gitu ya Bapak di sini. Baik, terima kasih Pak Dudi atas apa refleksi dari Pak Dudi ini ya. Baik Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link kehadiran pertemuan kedua. Nah, ini juga untuk pertanyaan yang barusan mengenai hal yang berkesan gitu ya. Di sini sudah ada masuk seperti Pak Doni Aswadi materi tentang pendidikan berbasis kasih sayang. Setelah mempelajari modul tersebut ternyata banyak hal yang ternyata saya mispersepsi. Selain itu juga ternyata banyak hal-hal yang tidak saya sadari. Ternyata sudah sesuai dengan prinsip pendidikan kasih sayang. Ini Pak Dodi Aswadi, mispersepsinya dalam hal apa ya contohnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya bayangin yang dan berbasis kasih sayang. Yang ya, yang apa ya? Baik, terima kasih Pak Doni. Ya, betul. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang tidak disadari ya. Kayak tadi kata Pak Doni, ketika kita mengetahui nama siswa juga ya, itu merupakan kebanggaan mungkin ya bagi siswa. Oh, si ibu, si bapak tahu nama saya gitu ya. Kemudian menegur di jalan.
Itu juga sama gitu ya, berbasis kasih sayang di sini. Kemudian menanyakan tugasnya juga ya. Nah, itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disusun, 5 pertanyaan, ini sudah terangkum sebenarnya. Namun nih, ada satu hal nih yang mau ditanyakan, boleh langsung eh, raise hand aja. Di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara tentu sudah dipelajari ya di modul 1.1 di sini bahwa pembelajaran ini harus berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh implementasinya di kelas, apakah sudah berdasarkan kebutuhan siswa, menuntun kodratnya gitu ya, sampai pembelajar sepanjang hayat menuntun siswa mencapai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Nah, bagaimana implementasinya ini? Apakah sudah terlaksana di sekolah Bapak Ibu atau masih ada apa kebingungan itu seperti apa? Mungkin Mangga Tiasa langsung raise hand saja mengenai pemahaman pembelajaran berdasarkan Ki Hajar Dewantara ini. Dasarnya kurikulum merdeka kan dari filosofi KHD gitu ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Link kehadiran belum bisa diakses menggunakan akun belajar ID ya Bapak Ibu. Bentar, saya perbaiki lagi. Oh, bentar ini. Bin permission. Respond. Oh. Kenapa ya masih permission? Hmm. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini biar meluruskan bahwa di kurikulum Merdeka ini sebagai dasar implementasinya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Kenapa sampai ada di sini berbasis kasih sayang gitu ya. Kemudian tadi dipaparkan di chat juga di sini seperti kata Ibu Ella Silviana bahwa setiap orang itu unik dan berharga gitu ya, memiliki kekurangan dan kelebihannya. Ini berarti saling toleransi gitu ya. Nah, di filosofi Ki Hajar Dewantara ini pembelajaran itu harus berdasarkan apa? Perkembangan zaman gitu ya, salah satunya di pembelajaran abad 21 ini. Kemudian menuntut kodratnya sesuai kodrat alam itu bagaimana kita sebagai guru memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembelajarannya. Nah, ini juga sebenarnya kalau tidak salah gitu ya di kurikulum 2013 juga kita sudah diajarkan gitu ya mengenai bahwa pembelajaran itu harus berdasarkan konteks lingkungan. Nah, di sini diperkuat di kurikulum Merdeka ini
dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, bagaimana kita menyajikan materi-materi kita itu berdasarkan lingkungan di mana tempat tinggal siswa berada gitu ya. Mungkin ketika kesalahan kita sebagai guru saat ini ketika menanyakan soal, contohnya saya di geografi misalkan bertanya tentang laut, tentang wilayah lain gitu, Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi lingkungan sekitarnya itu tidak tahu gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis tentang potensinya permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Maka dari itu, ada 3 kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apalagi di sini harus berdasarkan budaya sekolah gitu ya. Nah, di sini di dalam kurikulum merdeka ini artinya kita sebagai guru ini harus menyadari betul kebutuhan apa untuk peserta didik ini. Nah, Bapak Ibu tentunya nanti akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Bahkan mungkin saat ini jika Bapak Ibu sedang melaksanakan pengelolaan kinerja, mungkin Bapak Ibu memilih indikator-indikator itu harus dicek gitu ya, apa yang disarankan di kelas, apa yang tidak boleh. Artinya nanti di sini itu diterapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu, terlihat tidak. Nah, itu aktivitas indikatornya itu harus terlihat gitu ya. Nah, artinya nanti ketika salah satunya eh apa kalau di dalam kesepakatan kelas misalkan memberikan hukuman, itu kan sudah tidak boleh gitu ya. Nah, itu dipahamkan dengan keyakinan kelasnya gitu ya. Kesepakatan kelas diyakinkan oleh keyakinan kelasnya. Nah, itu mungkin yang dipelajari Bapak Ibu juga di modul di level 1 ini. Baik Bapak Ibu, nanti untuk link absennya saya akan perbarui dulu. Jika masih belum bisa diakses gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita dicukupkan sekian. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Mangga Ibu dia. Iya, bisa Ibu. Iya. Betul Ibu, betul. Ibu itu namanya berbagi praktik baik di kelas, di pembelajaran Ibu berdiferensiasi. Betul, bisa. Boleh, boleh, boleh. Iya, jika sudah ada juga nggak apa-apa, Bu. Misalkan ikut kegiatan bekas, misalkan Bapak Ibu sudah mengimplementasikan nih proses pembelajarannya, foto-fotonya sudah ada. Itu Bapak Ibu tinggal berkoordinasi dengan rekan untuk memberikan praktik baik itu. Ya, ya sama-sama Ibu. Mohon. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada kebingungan lagi untuk berehan tadi ya dari Ibu dia? Mangga disesuaikan mau dalam bentuk mungkin dari modul 1.1 sampai 1.4 dan modul tambahan juga mengimplementasikan seperti tadi ya paparan tentang korupsi itu bisa mungkin ya dipaparkan lagi boleh pemahaman Bapak Ibu
apa yang Bapak Ibu implementasikan di sekolah, saya itu sudah berdasarkan integritas gitu. Misalkan begini contoh-contohnya, biar agar semua lingkungan satuan pendidikan itu memahaminya gitu. Sudah selesai ya, tidak ada lagi. Oh iya, mangga, mangga, mangga Ibu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Ibu. Nah, saya belum mengecek sampai modul 1.4. Ini mohon konfirmasinya ini Bapak Ibu waktu pertemuan satu ini untuk Bapak Edwin Mahpudin sama Ibu Eka Kartika ini tidak ada dina itunya dina rekapan daftar hadir belum mengisi. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah masuk, saya mengecek baru sampai modul 1.3, apakah sudah valid ini? Nah, ini yang sudah. Sudah ada. Oh iya, untuk Ibu Epi ya, Epi Sopiatin ya? Iya, Ibu ini saya ngecek teh di modul teh nggak ada. Boleh dikirimkan Japri aja? Iya. Itu kalau nggak sempat saya modul satu sudah selesai. Oh udah ini ada LK 1.1 udah. Iya. 1.2 sudah Ibu. Oh, ini nih. Yang belum terekap itu ini nih Bu, modul berbasis kasih sayang, berehan, tugas modul 1.2 sama tugas modul 1.3 Ibu. Ya, ini saya belum mengecek kalau 1.4. Ya, ya. Iya, ya. 4, ya. 4 kan minggu ini ya yang mau berlangsung gitu. Ya, Ibu. Nah, ini mohon ya sami-sami. Mohon Bapak Ibu ini yang ditampilkan ini divalidasi lagi ya. Takutnya Bapak Ibu, oh kok saya udah mengumpulkan tapi belum terekap gitu ya. Mungkin tadi terkendala sinyal dan lain sebagainya. Itu bisa dikirimkan japri lagi ya. Nah, di sini udah alhamdulillah udah beberapa yang selesai seperti Pak Doni Aswadi, Pak Dudi Junaidi, udah sampai modul 1.3, Ibu Diah Umarasari. Ini karena saya meriksanya berdasarkan minggu ini dulu gitu ya, sampai minggu ini modul 1.3. Kemudian yang sudah lengkap juga Pak Edi Supriyatna, ini tinggal berehan ya rata-rata yang belum. Pak Edward belum. Eh, Ibu Eva Ripana ini tugas anti korupsinya Ibu ini belum terdeteksi. Nah ini yang lainnya ini sudah sampai 1.3 ya. Kemudian yang sudah itu Ibu Eha Julaiha, Ibu Eka Kartika tinggal berehan. Kemudian Bapak Eko Agung Maulana ini sudah sampai 1.3 ya, tinggal 1.4. Nah, ini Ibu Ella Silviana di modul tambahannya, modul berbasis kasih sayang nih, takut belum terdeteksi dengan berehan.
Yang lainnya sudah. Nah, itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mungkin nanti bisa di japri atau di chat di grup. Misalkan Ibu LK saya yang ini tadi belum terekap gitu ya. Belum terekap ke sini gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pertemuan mohon divalidasi ini Pak Edwin Mahpudin sama Ibu Eka Kartika. Kalau yang Pak Doni Ilyasa ini nanti mau dikonfirmasi lagi karena belum mengakses sama sekali itu. Nah, itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Ya, mangga mangga. Oh iya, siap-siap nanti di screen. Siap. Ya. Bapak Ibu ini, oh ini udah bisa ya respon hadir ini nih. Pak Dudi Junaidi, Bu Eva Agustin udah mengisi daftar hadir. Berarti sudah bisa diakses ya ini ya. Mangga Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu. Iya, Ibu Eka gimana? Di mute Ibu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu jangan ini jangan ragu-ragu gitu ya berdiskusi dengan rekan yang lainnya di grup saja gitu ya Bapak Ibu. Belum bisa membutuhkan akses. Baik. Nanti mau dibuat ini aja lah kalau ini dibuat polling. Kalau ada yang belum bisa akses nanti saya buat polling. Ya Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya. Karena saya ada kelas lagi gitu ya harus masuk ini. eh oh iya 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 belum dipoto kan mau di ini ya. Mohon linknya nanti di-share di grup ya Ibu Eka. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, kita foto dulu ya. Ya, buka dulu layarnya. Bapak Ibu, biar saya kirimkan. Satu, dua, tiga. Nah, saya kirimkan dulu ke grup sebentar. Nah, ini sudah ada Ibu Eha nih. Ibu Eha, ya. Terus gimana ya? Sekarang mah Jabar teh Caang gitu ya, gini ya. Jabar Caang. Ya, bentar. Kita screen. Nah, kita masukkan ke grup. Nah, ini untuk bahan upload. Mananya? Nah, ini. Oke. Udah ya di fotonya ya. Ah, satu kali lagi senyum termanisnya. Senyum termanisnya. Cheese. Ya, oke. Baik. Kita kirimkan. Nah, ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, panjang umur, banyak rezekinya, jaga kesehatan ya, apalagi di musim yang ini angin pancaroba ya, mau mulai memasuki musim hujan di bulan Oktober, mudah-mudahan di September akhir gitu sudah hujan ya, karena kita sudah banyak kekeringan sekali gitu ya. Nah itu, nah Bapak Ibu cukup sekian ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Ada pertemuan lagi minggu depan, satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti saya akan screenkan tugas Bapak Ibu yang sudah masuk atau belumnya. Nah, agar nanti di minggu terakhir ini tugas Bapak Ibu selesai gitu ya. Nanti kalau post test sudah dirilis semuanya nanti bisa dimasukkan Bapak Ibu alhamdulillah selesai gitu ya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di pembelajaran Bapak Ibu di sekolah semua ini gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Ya. Izin ditutup ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum semuanya.